termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, semuanya itu adalah pengejawantahan daripada tata cara praktek ibadah yang dicontohkan oleh Nabi. Tasalsul, bersilsilah, berantai, sambung menyambung, bersanad dari guru kita ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampailah ke atba tabiin, sampailah ke sahabat, sampailah kepada Nabi. Yang dituangkan di kitab-kitab fikih itulah praktek sholat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kitab baru, buku baru dengan judul Sifat Sholat Nabi, entah karangan siapapun, yang materi isinya justru berbeda, menyalah-nyalahkan hasil kitab-kitab ulama yang udah dari dulu turun-temurun dikarang, itu saya wanti-wanti jangan diikuti. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Terakhir kalau tidak salah membahas tentang bahasan baginda Rasul berwasiat kepada Sayyidina Ali untuk istiqomah menjalankan salat malam, salat tahajud atau qiyamul lail, walaupun hanya sebentar. Sudah kita kaji sebulan yang lalu, pengamalannya tidak usah ditanyakan. Kajiannya sudah, tinggal pengamalannya aja. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, ya aliyu idza kabbarta lis-salati paparrij asabi'aka warfa yadaika hajwa mankibaika wa idza kabbarta fadu yaminaka ala shimalika tahta surratika wa idza raka'ta fadu yadaika ala rukbatika wa parrij baina asabi'ika. Udah ngaji fikih sekarang. Kata baginda Nabi kepada Sayyidina Ali untuk jadi petunjuk kita dalam sholat, karena Nabi dalam hadis lain mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita sholat itu harus mengikuti Nabi. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Mengikuti orang-orang yang tahu dan melihat salat Nabi. Siapa mereka yang melihat salat Nabi? Tentunya adalah keluarga Nabi dan para sahabat. Kita tidak bertemu dengan sahabat. Siapa yang bertemu dengan sahabat? Para tabi'in. Para tabi'in lah yang bertemu dengan sahabat. Kita tidak bertemu dengan para tabi'in. Kita bertemunya dengan atba tabi'in atau tabi'it tabi'in. Setelah tabi'in ada tabi'it tabi'in. Ada tabi'in itu yang bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi. Kalau tabi'it tabi'in tidak bertemu dengan sahabat, bertemunya dengan tabi'in. Dengan tabi'it tabi'in pun kita tidak bertemu. Mereka bertemunya dengan siapa? Dengan ulama-ulama salafus saleh. Ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama mujtahid. Dengan ulama-ulama salafus saleh pun kita nggak bertemu. Siapa yang bertemu dengan mereka? Ulama-ulama khalaf, ulama-ulama setelahnya, generasi setelahnya. Apakah itu ulama salafus saleh, apakah itu ulama-ulama khalaf, ulama-ulama penerusnya? Mereka menuangkan hasil ijtihad mereka setelah meriset Al-Quran, setelah meriset hadis Nabi, kemudian menjadi fatwa hukum. Siapa yang berisik nih? Jangan ngobrol ya. Tumben ada yang ngobrol. Ya, kedengeran kesini yang ngobrolnya, kalau mau ngobrol di luar ya. Jadi para jamaah sekalian, sampai di mana saya tadi lupa gara-gara yang ngobrol. Menuangkan
hasil risetnya diejawantahkan melalui kitab-kitab yang dikarang oleh mereka. Kitab-kitab yang dikarang Imam Abu Hanifah, dikarang oleh Imam Syafi'i, dikarang oleh Imam Maliki, Imam Hambali, kemudian diteruskan oleh ulama-ulama selanjutnya mengarang-arang. Imam Nawawi ngarang lagi kitabnya, dimasukkan kan sampai kepada kitab-kitab sekarang ulama Indonesia termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Semuanya itu adalah pengejawantahan daripada tata cara praktek ibadah yang dicontohkan oleh Nabi. Tasalsul, bersilsilah, berantai, sambung menyambung, bersanad dari guru kita ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampailah ke atba tabiin, sampailah ke sahabat, sampailah kepada Nabi. Yang dituangkan di kitab-kitab fikih itulah praktek sholat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kitab baru, buku baru dengan judul Sifat Sholat Nabi, entah karangan siapapun, yang materi isinya justru berbeda, menyalah-nyalahkan hasil kitab-kitab ulama yang udah dari dulu turun temurun dikarang, ujug-ujug ada kitab baru ulama sekarang yang meninggalnya aja tahun 2000-an, bahkan ada yang belum meninggal. Itu menyalah-nyalahkan praktek tata cara sholat yang diajarkan oleh guru-guru kita. Itu saya wanti-wanti jangan diikuti, karena sekarang sudah banyak pengikutnya yang begitu, yang menyalah-nyalahkan tata cara praktek metode sholat yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang sanad dan silsilahnya sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Logika kita nggak masuk. Dia orang sekarang ngeriset sendiri hadis, ngeriset sendiri Al-Quran, kemudian hasilnya berbeda dengan ulama-ulama kita. Bayangkan. Jadi hasilnya berbeda dengan ulama-ulama kita. Kenapa kok bisa berbeda? Padahal mereka yang silsilahnya sampai, para mujtahid lebih dekat, kok sudah ada hasilnya, dan itu yang lebih dipercaya oleh ulama-ulama dahulu. Jadi kalau ada, sekarang banyak orang belajar dari buku terjemah atau kitab Arab juga ulama karangan sekarang. Kemudian ada juga yang belajar dari sosmed. Kalau di sosmed, browsing pertama yang keluar biasanya website mereka, karena mereka kebanyakan belajarnya dari situ. Karena banyak belajar dari situ, kalau di browsing paling pertama muncul, yaitu karena paling sering dikunjungi. Nah itu yang berbahaya. Guru kita bukan Sayyid YouTube, guru kita bukan pimpinan pondok pesantren Facebookia, ya, guru kita bukan Syekh Google. Guru kita harus guru yang memang belajar dari guru talaki di pondok-pondok pesantren, yang kiai-kiainya memang belajar dari gurunya, dan sanadnya silsilahnya sampai kepada sahabat dan para nabi. Jadi kalau ada orang baru mengaku ulama baru, diulamakan oleh orang-orang baru, mengarang buku kitab-kitab fikih yang menyalahi ulama-ulama kita, dipastikan bukan ulama kita yang keliru, tapi mereka yang keliru. Jangan diikuti. Jadi ikuti saja yang dulu. Fatabi'is sholiha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Tuh. Itu saya dengar itu di warung makan ada yang ngomong begitu. Saya padahal udah hafal itu yang begitu. Ngeluarin itu. Fatabi'is sholiha mimman salafa. Ikutilah orang-orang soleh dari ulama-ulama salaf. Wa janibil bid'ata mimman khalafa. Jauhi hal-hal yang bid'ah mimman khalafa, dari orang-orang baru. Tuh, seperti itu ya. Tuh. Jadi bagaimana kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Kata baginda Rasul, idza kabbarta lis shalah, idza apabila kabarta engkau bertakbir lis sholati, untuk memulai sholat, berarti takbirnya takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Padahal takbirnya sama. Takbiratul ihram bacaannya gimana? Allahu Akbar. Kalau takbir azan, takbir qomat, iya. Takbir demo, iya sama. Iya, tapi tidak disebut takbiratul ihram. Iya, biasa. Allahu Akbar. Itu kan hebatnya takbir kan, itu bang, tergantung yang membedakan itu apa, nada aja. Nada yang membedain. Allahu Akbar, Allahu Akbar aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oma.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa tuh? Sama juga kan? Iya. Allahu Akbar, apa? Pasar kebakaran. Iya, demo sama seperti. Iya. Tapi kalau mau sholat, Allahu Akbar sama juga. Beda disebutnya takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Ahrama yuhrimu ihraman. Mengharamkan yang sebelumnya halal setelah takbir menjadi haram. Sebelum takbir boleh ngomong, boleh ngobrol, boleh pidun, boleh apa aja boleh. Iya. Tapi setelah takbir Allahu Akbar nggak boleh ngomong. Woi sini nggak boleh. Atau ada nasi, nggak boleh. Makanya takbir disebut takbiratul ihram. Bagaimana apabila takbiratul ihram? Paparij, maka renggangkan asobiaka, jari-jari engkau. Jadi takbir itu jangan begini. Allah, macok ulah. Jadi takbir itu harus direnggangkan ininya, jarinya, ya. Iya, jangan kayak mau karate juga. Allah. Kan ada yang begitu muter dulu tangannya itu. Gitu. Jadi apa? Jadi direnggangkan. Tuh, direnggangkan. Paparij asobiaka, direnggangin ya. Ini renggang terus, kalau sholat itu renggang terus ininya. Jadi jemarinya renggang terus. Iza kabarta paparij asobiaka warfa yadaika, dan angkatlah kedua tangan kalian. Diangkat tangannya, jangan Allah lemes banget ya. Diangkat, hajwa mankibaika, lempengan pundak, dua pundak. Mana pundak? Pundak, biar lempeng ya. Nah, perihal ini makanya teman-teman kita kalau sholat banyak yang takbirnya itu Allah begini, karena itu lempengan pundak. Kayak ngedorong mobil mogok, begitu ya, pas pundak gitu ya. Itu karena memang satu hadis yang lain itu hadwa uzunaika, jadi pas dua telinga. Tuh, jadi kuat hadisnya, lebih kuat yang ini, pas apa pundak. Tapi dalam Ahlussunnah wal Jamaah, dalam literatur istilah-istilah fikih, apabila dua hadis itu tidak bertentangan dan bisa diamalkan kedua-duanya, maka amalkan kedua-duanya. Jadi pas pundak tapi juga pas telinga. Kalau tadi pas pundak itu pas dari depan, tapi ini pas pundak dari atas. Jadi hajwa ujunaika itu jadi pas pundak tapi pas telinga juga. Jadi hadis yang pas tentang telinga tidak tertinggal, tetap ke bawah. Allah, ini juga pundak. Kita diangkat tangan kita pas pundak, tapi pas telinga kita. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih itu ini dicarangkan, direnggangkan, jempol kita pas telinga yang di sini, telunjuk kita pas di ujung telinga atas. Ya. Jadi jempolnya pas ini telinga bawah ininya. Jangan kenceng-kenceng jewernya ya. Tuh, pas telunjuknya pas ini yang atas. Jadi Allah, ya, awas. Kalau takbir begini, khusus bapak-bapak dulu, nanti ibu-ibu. Pas bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu nggak usah, bapak-bapak dulu. Allah. Nah, ini kan pas ini. Cuman kira-kira, jangan sampai gua nanti lagi sholat bawain ukurannya disentiin pas apa enggak, jangan. Kira-kira aja. Jangan sampai dihitung berapa senti, jangan repot. Nah kita kira-kira aja Allah. Nah emang itu kadang nggak lihat saya sholat ya. Saya kan sholat selalu di depan jadi imam. Harusnya cara gerakannya dilihat. Ngapa? Ini mah kadang bawa karep sendiri-sendiri. Wah sholatnya udah dicontohin di depan. Saya begini yang lain begini baik. Padahal lihat nggak Pak, kalau saya sholat gerakan dari awal sampai akhir itu seperti apa? Perhatikan, bukan nyari salah guru, mau ngikutin guru. Guru itu kalau ngangkat tangan gimana? Gitu, tahu guru mau udah begini dari kemarin, dari dulu begini. Tetap makmum sholatnya begini, baik deh. Kagak dicarangin ini tangannya. Perasaan udah sama, pada beda. Kalau nggak ngaji mah kagak ngoh. Gini aja kita gampang banget, begini baik. Tuh carangin, begini tuh.
menghadap kiblat kan mantap. Mantap menghadap kiblat ini kayak mau kerate begini. Begini mau ngerate bata. Wah, ini begini. Nah, idza kabarta kemudian fafarid asabiaka fado yadaika hajwa mankibaika. Pas pundak, ininya juga pas telinga. Makanya kita takbir Allahu Akbar. Itu seperti itu. Setelah pas pundak, pas telinga, lalu gimana? Waduh, ke bawah angin mana ini ngaji tadi ini ya? Waduh, kitabnya hilang. Masya Allah. Kemudian wa iza kabarta fado yaminaka ala shimalika. Dan apabila sudah bertakbir, maka letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu. Madu di tangan kanan. Jadi ingat ke situ kita. Ya. Paskan tangan kananmu di atas tangan kiri. Gimana tuh? Nah, ini hadis. Kalau kita pelajari para ulama membaca hadis ini kemudian hasilnya itu ada 4. Cara meletakkan tangan itu ada 4. 1, diletakkan tangan itu yang kanan di atas hasta tangan kiri. Hasta ini. Allah. Nah, jadi pakai sampai kelingan. Jadi Allahu Akbar. 1 nih ya ke hasta. 1. Berapa tadi bilang saya berapa cara? Pak, baru 1. Yang kedua. Allah diletakkan di pergelangan. Ini apa nih? Apa ini? Pas jam tangan tuh. Allahu Akbar. Ini yang di pergelangan itu ada 2. Bisa hanya diletakkan saja, bisa di genggam, digenggam. Yang kedua ya, bisa diletakkan saja, bisa digenggam. Ini berarti 2 udah. Jadi ya, udah 3 ya. 1 Allahu Akbar. Di hasta. Yang kedua diletakkan di pergelangan Allahu Akbar. Yang ketiga Allahu Akbar. Pergelangannya dikepel. Apa namanya? Digenggam. Ya. Yang keempat diletakkan di telapak tangan kiri. Allahu Akbar. Nah. Jadi boleh. Ya, jangan berantem. Itu. Jadi 1, 2, 3, 4. Cara 4 tadi digeser ke arah kiri. Digeser ke arah kiri di bawah puting susu kira-kira 2 jari. Jadi mau begini, mau begini, mau begini, mau begini, ditarik agak ke kiri sedikit. Nah, karena di sini tempatnya hati. Kenapa kok ditarik ke sini? Kata ulama fikih, lihibdil iman, untuk menjaga iman. Menjaga iman. Orang kalau menjaga sesuatu biar gak hilang, dipegangin. Iya. Kalau orang menjaga sesuatu supaya gak hilang, ditekuk, dipegangin. HP takut ada yang nyolong, tidur, pegangin. Kunci takut ada yang ngambil, pegangin. Iman takut copot supaya gak hilang, pegangin waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, apa? Di mana itu tempatnya? Tempatnya adalah tahta surrotika, di atas pusar. Di atas pusar, jadi agak ke atas, bukan di bawah. Allah.
sakit perut dari kapan? Jadi di atas. Jadi tahta tahta suratika. Biasanya pauqo suratika, tahta sodrika itu ya. Jadi di bawah, di atas pusar, di atas pusar, di bawah dada. Gitu ya. Di atas pusar, tahta sodrika, pauqo suratika. Dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Jadi kalau hadis jangan dimakan mentah-mentah. Al hadis mudillatun illa lil fuqaha. Itu hadis itu menyesatkan kecuali pada para ahli fikih. Kalau di sini tahta suratika tulisannya di bawah pusar. Kalau di bawah pusar gimana? Ini kemaluan dari bawah pusar. Ya, maksudnya adalah tahta sodrika wa pauqo suratika. Tuh, seperti itu sebenarnya kalau dalam kitab fikih itu. Jadi di atas pusar, di bawah dada. Ditarik ke sebelah ma'ilan ila yasar, condong ke sebelah kiri. Di situ letaknya hati, dipegangin biar hatinya enggak copot, biar imannya enggak copot. Itu seperti itu. Ya. Kemudian wa idza raka'ta fadu' yadaika, apabila engkau ruku maka letakkan kedua kedua tanganmu ala rukbatika, kepada lututmu. Jadi setelah itu nanti pas ruku letakkan tangan kita ke lutut, bukan betis. Bukan ada orang megangin betis sholat ruku. Mau kemana? Lutut. Minimal asal ini sampai, mau jari-jarinya, mau telapaknya, minimal sampai ke lutut, tuh itu sudah sah ruku. Minimal. Maksimalnya ruku itu punggungnya itu biar rata. Kalau disimpenin papan rata, disimpenin papan itu menggaris atau apa, kita ruku simpenin, jomplang enggak, jatuh apa enggak, rata itu. Papan itu kayak papan satu aja, dari pantat ke punggung ke kepala itu rata. Tuh bagusnya seperti itu. Nah, kemudian tangan ini menggenggam lutut, tangannya dicarangin, di apa diginiin, diregangin, dipegang lututnya, digenggam. Maksimalnya seperti itu, digenggam. Dapat locot ya. Bukan, emang perintahnya seperti maksimalnya seperti itu. Maksimalnya digenggam. Tapi kalau minimal diginiin doang udah sah. Diginiin doang udah sah. Maksimalnya digenggam. Tuh seperti itu kalau aku ya. Kemudian wapanri baina asabi'aka. Nah, jadi diregangin itu jari-jarinya. Itu tata cara dalam ruku ya. Tata cara dalam ruku. Tuh, para jamaah sekalian ya. Jadi seperti itu. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi di antara salah satu praktek sholat kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Lengkapnya kita pelajari dalam kitab-kitab fikih yang sudah menjadi satu bahan atau satu keputusan yang sudah matang, walaupun terjadi perbedaan-perbedaan ketika di antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Tapi intinya sama bahwa semuanya itu adalah mencontoh daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Semuanya berdalil. Jadi kalau semuanya berdalil, kita tidak akan menyalahkan yang lain. Tapi kalau keluar daripada ulama mujtahid yang empat, jangan diikutin, itu aja. Jangan diikutin, karena itu namanya muqabilul asah,
itu berlawanan dengan yang sudah disepakati itu oleh ulama-ulama bahwa khilafiyah itu ada, tapi tidak semua khilafiyah itu diperhitungkan. Khilafiyah terjadi yang diperhitungkan adalah oleh ulama-ulama yang memang diakui oleh ulama-ulama yang lainnya. Itu seperti itu. Jadi jangankan ulama-ulama dahulu, ulama-ulama sekarang pun yang dianggap ulama itu adalah orang-orang yang diperhitungkan ilmunya oleh ulama-ulama yang lain. Iya, yang tidak diperhitungkan oleh ulama-ulama yang lain enggak bakal jadi ulama. Apalagi zaman dahulu. Jadi kalau umpamanya Imam Syafi'i begini, Imam Hanafi begini, Imam Maliki begini, Imam Hambali begini, pendapatnya semuanya diperhitungkan, bisa diamalkan semuanya. Kemudian ujug-ujug ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat tarawih 20 rakaat masuk neraka. Itu kan? Karena hadisnya ini, hadisnya 8 rakaat. Yang imam 4 dianggap ulama bodoh, dianggap budak borok huluna, dianggap budak congean, diasupkan ke neraka tarawihnya gara-gara 20 rakaat. Ama ulama yang ngarang kitab sekarang. Bayangin logika kita, kenapa ini aneh, banyak yang ngikutin. Kenapa ulama-ulama dahulu memutuskan sama ijma, kenapa ulama sekarang berbeda? Udah gitu diikuti. Kenapa? Ini ngikutin Nabi katanya. Kalau ulama itu ngikutin ulama. Lucunya mereka bertanya, benar mana antara Nabi dengan ulama? Benar Nabi. Lah, betul Nabi. Dia tahu dari mana benar Nabi ketimbang ulama. Kalau bukan dari ulama. Lah iya. Emang dia tahu wudu dari mana? Emang tahu praktek wudu dari mana? Iya kan? Sungguh berat kalau orang beragama harus berijtihad sendiri, meriset Al-Quran sendiri, meriset hadis sendiri, kemudian berarti sama aja dengan bikin mazhab sendiri. Iya, kalau sudah ada obat flu, obat pilek, obat umpamanya dari PT farmasi. Nah ini obat flu. Dia nggak mau pakai. Saya juga bisa bikin obat flu. Dia ngarang tuh. Bahan-bahannya dari apa? Nggak mau saya obat dari rumah sakit ini. Saya juga bisa katanya bahan-bahannya. Jadi dia nggak mau bikin sendiri. Padahal ini obat tinggal minum. Nggak mau dia, pengen langsung. Wah dia buka kitab-kitab hadis. Dia buka kitab-kitab hadis. Begitu. Oh. Begitu ya. Nah ini berarti kalau sholat tarawih harus 8 rakaat karena hadisnya begini. Nabi juga cuma 8 rakaat. Kalau mau ikut Nabi cuma 3 kali bulan Ramadan tarawihnya. Kamu juga harus 3 kali. 20 rakaat bid'ah. Tidak ada zaman Nabinya kan begitu. Emang dulu zaman Nabi ada? Enggak, lah kalau bid'ah juga sama tuh. Nah ini para jamaah sekalian. Jadi kita ikut ulama karena ulama lah yang paling tahu bagaimana tata cara praktek baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada pendapat dan pemahaman baru, walaupun dibawa dari luar negeri, walaupun pakai udeng segede ban Vespa, tapi kalau nyala-nyalahin ulama-ulama dahulu ikutan kita jangan didengar. Jangan didengar, jangan didengar. Kita ikut saja guru-guru kita yang ngaji dari gurunya melalui kitab-kitabnya, karena mereka justru lebih paham tentang Al-Quran, lebih paham tentang hadis Nabi ketimbang ulama-ulama sekarang yang menyalahi. Insya Allah itulah yang dapat saya sampaikan, karena untuk berikutnya kawannya lain lagi. Jadi termasuk tata cara praktek sholat udah kita ikuti aja para alim ulama yang ada di dalam kitab-kitab fikihnya. Jangan ikut-ikut yang lain. Jangan gara-gara nemu buku di toko buku sifat sholat Nabi langsung. Waduh, berarti selama ini saya salah ini. Selama ini saya sama istri batal. Ini enggak. Wah, mau sholat ciuman dulu. Iya. Wah, selama ini saya salah dong. Masa wudhu pakai doa-doa? Enggak ada bid'ah. Wah, enggak bener ini ngaji Safinah. Buang Safinahnya. Masya Allah. Itu banyak terjadi. Iya. Dengar orang baca Yasin, mules dia.
malam Jumat. Wah, Yasin Quran kan 114 surat, kok Yasin lagi. Iya, malam Jumat Yasinan, yang diperintahkan Al-Kahfi. Kenapa Yasin lagi? Ayo bapak-bapak, malam Jumat kita kumpul, kita sama-sama membaca Al-Kahfi. Enggak ada yang datang. Kepanjangan, 1 jam nggak selesai. Iya, emang nggak boleh baca Yasin? Wah, bagus Yasin. Man qara'a Yasin marratan fakana ma qara'a Quran asyara marrat. Baca Yasin 1 kali sama dengan baca Quran 10 kali khatam. Begitu. Fa aksiru qira'atah, perbanyak baca Yasin. Makanya apa-apa ayat yang dibaca adalah Yasin. Malam Jumat yang dibaca Yasin. Tahlilan yang dibaca Yasin. Pindahan rumah yang dibaca, ada orang meninggal dibaca, ada orang kesurupan dibaca. Iya, nagih hutang biar cepat dapat baca. Iya, hutang biar cepat kebayar yang dibanyakin baca. Udah bau Yasin badan kita. Nah, enggak apa-apa. Iya, kenapa? Hubbuka ilaiha adkhalal jannah. Kecintaan kamu terhadap surat Yasin insyaallah akan membuat kamu dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.